Minyak goreng yang sempat langka dan harganya yang masih tinggi membuat pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai besok. Presiden Joko Widodo berharap keputusan ini memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dan harganya terkendali. Setelah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, larangan ekspor sebenarnya berlaku untuk RBD palm olein, yakni salah satu hasil olahan CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Larangan ini berlaku hingga harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang dilarang adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan, Permendak, yang tentunya sesuai dengan aturan WTO. Ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Ekonom Bima Yudhistira menilai kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng lebih banyak merugikan. Dampaknya langsung dirasakan kepada para petani. Jadi shock terapi yang ditujukan bagi pengusaha-pengusaha sawit yang kemudian nakal, ini justru berbalik arah jatuhnya harga tandan buah segar di level para petani. Dan ini salah satu masalah serius di dalam kebijakan pemerintah karena ketidakjelasan, tidak disertai oleh peraturan Menteri Perdagangan, ini imbasnya justru merugikan para petani. Ada 2,6 juta keluarga petani yang harus menanggung kehilangan harga tandan buah segar di saat harga CPO internasional terus meningkat. Akibat kebijakan ini, jutaan petani sawit menderita karena harganya anjlok lebih dari 40%. Belum lagi devisa negara yang hilang karena dilarangnya ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Lalu yang paling penting, apakah kebijakan ini bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran? Selamat malam pemirsa, drama minyak goreng sepertinya masih belum akan berakhir setelah kemarin ditetapkan tersangka yang diduga ini menyebabkan mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan dan ada penyimpangan dalam kebijakan berkaitan mengenai DMO. Nah, malam ini ada yang juga menarik karena baru saja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menggelar briefing media yang intinya memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan mengenai pelarangan ekspor dari CPO. Dan berikut adalah pernyataan beliau yang disampaikan pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm olein, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Sekali lagi Bapak Presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan Bapak Presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya Rp14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK.
Nah, kebijakan tersebut ini akan berlaku sekali lagi ditegaskan 28 April, yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter. Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut, tetap sama dengan yang disampaikan kemarin, yaitu pengawasan larangan ekspor dilakukan oleh Bea dan Cukai, dan untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya, tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas karena Satgas Pangan, Bea Cukai, kepolisian akan terus mengawasi, demikian juga dengan Kementerian Perdagangan. Demikian penjelasan ini, semoga dengan penjelasan ini seluruh pihak yang terkait menjadi paham, dan ini sudah Bapak Presiden minta agar seluruhnya mendapatkan penjelasan yang detail sesuai dengan Permendak yang diterbitkan hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pernyataan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto beberapa waktu silam berkaitan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai pelarangan ekspor dari minyak sawit itu sendiri. Jadi setelah Presiden menyatakan pelarangan ekspor CPO, nah ini ternyata berbuntut pada turunnya harga. Nah, oleh karenanya memang berkaitan tentang hal itu, kita mengangkat tema mengenai pemerintah larang ekspor bahan bakar minyak goreng, apakah harga juga akan turun. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Sehat Bang Andre? Ya, alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat udah mulai agak tegang wajahnya setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Menko gitu ya. Berikutnya di sebelah Bang Andre ada Pak Gulat Manurung yang merupakan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo. Pak Gulat, apa kabar? Boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa dari pemirsa dan juga konstituen atau teman-temannya Pak Gulat. Halo Petani Sawit Indonesia, harap tenang ya. Harap tenang, Iya. harap tenang karena semakin panik dengan pernyataan barusan. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif dari Indef. Mas Tauhid, sehat? Sehat, selamat malam. Dan terhubung bersama kami dari Kantor Staf Presiden, Pak Edi. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Baik. Kita konfirmasi dulu nih ke Pak Gulat. Sudah mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Menko dan pernyataan yang baru saja keluar dari Anda sebagai Ketua Apkasindo adalah harap tenang. Kenapa begitu Pak? Baik, yang pertama tentu saya harus menenangkan 16 juta petani saya di 22 provinsi. Kita harus berkeyakinan bahwa tujuan Pak Presiden baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga jangan terlampau panik. Sesungguhnya mau dilarang atau tidak pun namanya CPO itu nggak ngaruh, itu nilainya cuma 7,1% dari total ekspor Indonesia. Nah, yang kita pikirkan sekarang bagaimana keseriusan pemerintah menegakkan daripada Permentan 01, ya kan Bang Andre? Harus, kalau mau dijual maka kita beli. Kita beli adalah tegakkan itu Permentan 01. Dan himbau semua gubernur dari 24 provinsi sawit, itu baru 8 gubernur yang sudah membuat peraturan gubernur tentang tata niaga TBS. Paksa supaya petani terlindungi. Tanpa itu maka akan terjadi seperti yang 4 tahun terakhir, babak belur. Nah itu dia, ketegasan tentu kami juga minta juga ketegasan, demikian. Tapi Anda sudah merasakan drop harganya sampai 1.500? Bukan 1.500, 800 rupiah. 800 Iya. rupiah per kapan? Itu fakta, itu pada setelah tanggal 22, 23, 24, 25, 26, itulah nama titik kritis daripada kami petani sawit yang tadinya kami memperkirakan turunnya sekitar 300 ke 500, tetapi faktanya sampai 800. Rata-rata di tingkat petani yang tidak ada pergubnya. Tetapi alhamdulillah yang ada pergubnya seperti di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan itu agak terproteksi karena adanya pergub tata niaga TBS. Tapi yang ya
turunnya kurang lebih ya tetap aja sekitar 1.200 dari harga normal 3.900. Tapi paling tidak bantingan itu agak lebih selamat yang ada pergubnya gitu. Nah kemarin diasumsikan kalau petani yang plasma akan selamat, tidak juga. Kena blender juga semua dengan harga itu. Makanya saya sepakat tadi Bang Andre ada bilang, ya sepakat. Kalau mau kita memberlakukan CPO termasuk yang dilarang, kami nggak keberatan. Tapi selamatkan kami petani sawit. Pertegas itu Permentan 01. Himbau semua gubernur supaya membuat pergub tata niaga TBS. Itulah cara melindungi kami, petani sawit. 16 juta bergantung kepada sawit Indonesia yang kami kelola dan tentu multiplier efeknya itu adalah berbeda. 1 hektar itu kebun korporasi sama dengan 1.000 hektar itu kebun petani. Jadi dahsyat sekali. Ya. Jadi turunnya luar biasa, pemirsa, setelah pernyataan yang disampaikan itu dari 3.900 menjadi Rp800. Itu kerugiannya berarti perkiraan berapa, Pak? Apanya? Kerugiannya. Ya kalau kami hitung setelah tanggal 22, 23 sampai 26, kami hitung itu di 22 provinsi Apkasindo itu 11,7 triliun. 11,7 triliun. Iya. Asumsi yang saya gunakan adalah dengan pendekatan yang ada dan saya cek kami sudah buka posko pengaduan TBS dan kecurangan. Nah itu menandakan bahwa peraturan Menteri 01 2018 Permentan itu tidak berlaku dalam kondisi yang ekstrim pada saat 23 sampai 26. Tidak ada patokan yang mereka pegang, jadi semuanya suka-suka gitu. Jadi kalau sudah Pak Presiden sudah mengatakan, saya nggak terkejut. Karena dicabut pun nggak masalah, 7,1% kok ekspor. Persoalannya sekarang, sejauh mana Menteri Pertanian, sejauh mana kita bisa menegakkan Permentan 01 sebagai patokan satu-satunya penentuan harga TBS gitu. Ya. Dan sampai saat ini masih belum tegas di daerah. Ya buktinya 4 hari, 5 hari berlalu patokan ditentukan Dispun, katakan di Provinsi Riau 3.900 untuk umur 10 sampai 20, toh juga TBS kami dibayar cuma 1.400, 1.800. Sumatera Barat lagi 4.200 tadi mereka penetapan. Saya tanya, teman-teman kita ada WA Group, mana ada Pak? Kami dibayar cuma 2.100. 1.000 loh. Sudah. Ada pergubnya tapi tetap saja harganya di bawah berarti. Paling tidak saya melihat bantingannya nggak sekeras teman-teman yang tidak ada pergub gitu loh. Oke, Mas Andre. Ya, jadi gini Mbak Brigita. Yang perlu dipahami adalah semangat pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Kalau kita dengar tadi sore itu saya sempat telepon Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oke. Saya tanya, ini RBD palm oil atau CPO yang lain-lain? Beliau menyampaikan ke saya, hari ini setelah buka puasa akan ada rapat kabinet, ya, berapa menteri akan memutuskan. Nah, tapi bocorannya kemungkinan ada 12 item sampai used cooking oil kalau tidak salah. Nah, kalau itu terjadi berarti kan semuanya yang dilarang untuk ekspor. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga petani sawit bahwa ini adalah shock terapi atau memberikan efek jera kepada oligarki, bukan ke petani sawit. Nah, ini yang harus ditetapkan juga oleh pemerintah. Sebenarnya instrumennya sudah ada yang tadi disampaikan Bang Gulat, Permentan nomor 1 tahun 2018. Bagaimana ada aturan untuk pedoman untuk penetapan harga TBS Mbak Brigita. Nah, jangan sampai Permentan ini macan kertas. Sama kayak Permendak nomor 6 tahun 2022, lalu Permendak nomor 11 tahun 2022, dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Semua tiga-tiganya macan kertas. Dan jangan juga Permenperin ini juga macan kertas. Di saat pemerintah menetapkan larang ekspor malam ini, per jam 00 dengan Permendak baru kita belum tahu nomornya nomor berapa ya. Ya karena memang masih menunggu keterangan resmi pemerintah, karena setahu saya sekarang para menteri masih rapat. Nah, kita menunggu keterangan pemerintah dan ingin memastikan, ini mungkin menteri-menteri yang menonton ya, Anda akan mengumumkan peraturan menteri Permendak yang terbaru, tapi tolong Permentan nomor 1 tahun 2018 itu jangan jadi macan kertas. Jangan sampai oligarki melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan menghukum teman-teman petani. Jadi bentuk perlawannya seperti itu, dugaan saya ya. Bentuk perlawannya seperti itu. Karena baru Presiden mengumumkan tanggal 22, saat langsung 23, 24, 25 harganya diturun. Padahal ekspornya masih boleh. Dan juga kita tahu sama tahu
tangki penimbunan untuk produksi CPO itu ada 2 minggu ya Bang? Ya 2 minggu, dan produksi tangki untuk minyak goreng itu udah 4 minggu. Nggak ada alasan tiba-tiba harga TBS turun. Nah dugaan kami ya ini perlawanan oligarki terhadap pemerintah, dan pemerintah harusnya tidak ragu untuk menegakkan aturan. Ya, negara ini tidak boleh kalah oleh oligarki. Ya, Permendak nomor 6 tahun 2022 itu sebenarnya sudah tepat kita menetapkan DMO, DPO, tapi ada perlawanan. Ya, di mana perlawanan itu minyak goreng itu langka. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 11 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 dengan mengembalikan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah 14.000 per liter, dan alhamdulillah sampai sekarang minyak goreng curah itu masih di 19.000 20.000 per liter dan juga stoknya terbatas. Jadi intinya apa? Apapun aturan pemerintah yang akan diumumkan malam ini, ketegasan dan implementasinya penting, Mbak Brigita. Termasuk melindungi petani sawit, yaitu tegaknya Permentan nomor 1 tahun 2018. Karena sekali lagi, kewenangan penetapan harga TBS itu sesuai pasal 6 Permentan nomor 1 tahun 2018 ada di gubernur dengan tim yang dibentuknya. Nah tinggal bagaimana nanti pemerintah, aparat penegak hukum menegakkan hukum. Termasuk nanti pasti kita lemahnya soal penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu berani, tapi berani juga jangan yang kecil-kecil, tapi sama oligarki. Ya, jangan GM-nya, jangan senior manajernya, CEO-nya, ownernya yang harus dikejar oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu memberikan betul-betul efek jerah kepada oligarki-oligarki yang menurut saya merugikan rakyat Indonesia. Aturan ini tadi kalau saya kutip dari Bang Andre, jangan jadi macan kertas. Karena jika tidak, maka petani lagi yang kemudian dirugikan. Ada 16 juta petani yang menjadi anggota dari Apkasindo yang dimungkinkan akan semakin tercekik apabila ketentuannya tidak jelas dan implementasinya tidak tegas. Sesaat lagi kita akan lanjutkan dan kita akan coba update pernyataan yang disampaikan oleh Presiden pada pukul 20 tadi. Sesaat lagi tetap bersama kami.